Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, masih belajar bareng UJ menyenangkan dan asyik. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah dan kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih belajar bareng UJ menyenangkan dan asyik. Anakku sekalian, kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersabar, tetap kita tawakal, berdoa kepada Allah. Semoga kondisi ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada yang soleh soleha, pembelajaran hari ini kelas 3 itu sudah sampai di keteladanan Nabi Syu'aib alaihis salam. Nah, nanti UJ akan cerita dan kalian bikin tugas buat video seperti UJ ya. Boleh ngeliat buku tapi jangan dilihat terus ya. Sekali-sekali boleh dilihat. Ya, contohnya seperti ini ya. Langsung saja UJ praktikan. Masih belajar bareng UJ menyenangkan dan asyik. Anakku sekalian, kelas 3 sekolah dasar dimanapun kalian berada, Nabi Syu'aib merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1550 SM itu sebelum Masehi. Kalau dulu namanya Madian ya, tapi sekarang disebut dengan Yordania. Nah, Nabi Syu'aib alaihissalam salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, untuk kaum Madian. Nah, penduduk Madian adalah kebanyakan dari bangsa Arab ya, bangsa Arab yang kebanyakan mereka menetap di Madian ya. Madian itu di daerah Ma'an dekat perbatasan Syam ya, Syam dekat danau kaum Lut. Lut itu salah satu nabi juga ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut ya, ingat kan Nabi Lut? Ya, tahu ya, pernah dengar nama Nabi Lut ya. Alhamdulillah. Selanjutnya penduduk Madian adalah orang-orang yang kerjaannya sehari-hari itu berdagang dan bertani. Namun sayang sekali anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, kaum Madian itu kerjaannya tidak baik ya. Beliau atau mereka itu selalu sering menipu dan sering tidak baik, sering tidak bagus dalam berinteraksi sesama manusia. Nah, penduduk Madian berkembang tidak lama itu setelah binasanya kaum Nabi Lut alaihissalam. Kenapa masih ingat binasanya Nabi Lut? Masih ingat? Ya, karena kaumnya Nabi Lut itu menyukai sesama jenis. Laki suka sama laki,
perempuan suka sama perempuan. Akhirnya apa? Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur, musnah semuanya. Baru muncullah kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam. Anak-anak sekalian, penduduk Madian kebanyakan itu orang-orang kafir yang mempunyai kebiasaannya itu dia menyembah sebatang pohon yang dikelilingnya itu ada kebun-kebun atau pohon-pohon yang besar, ya. Dalam istilahnya itu namanya aikah. Ya, jadi aikah itu aikah, A I K A H. Kalau dalam sandinya pramuka itu ya sandi alfabet alfa India kilo alfa hotel aikah, ya. Nah, anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah mereka kaum Madian itu suatu kelompok yang sangat jahat. Kerjaannya selalu membuat rusuh, membuat resah kaum sekitarnya. Kerjaan mereka membegal dan tidak segan-segan untuk membunuh. Naudzubillah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam, mengutus untuk kaumnya Madian yang bernama Madian untuk semua diberi pelajaran agama, ya, sehingga tidak berbuat seperti itu lagi, berbuat keji, munkar, suka nakut-takutin, selalu berbuat jahat, apalagi terus kalau menjual maunya kurang, ya dikurangi, kalau menjual dikurangi, kalau membeli maunya minta tambah lagi. Itu kegiatan atau kebiasaan kaum Madian yang perlu Nabi Syuaib benahi atau perbaiki. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib mengajak kaumnya, kaum Madian, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ikut ajaran Nabi Syuaib dan banyak pula yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihi salam yang tadi udah sampaikan, dia harus membenahi, dia harus memperbaiki kondisi akhlak, perilaku kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Sampai-sampai Nabi Syuaib alaihissalam dalam mengajarkan, membenahi, menghimbau kepada kaumnya yang disebut dengan kaum Madian, sempat mengancam dan memberitahukan bahwa apabila kalian tidak memperbaiki sikap kalian, perbuatan yang keji kalian, yang suka begal, suka membunuh, suka merugikan orang lain, akan ada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Atau nanti ketika Allah murka, Allah akan memberikan hukuman kepada kita semua. Alhasil, anak-anakku sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lama Nabi Syuaib berkata seperti itu. Beberapa hari kemudian, ketika Nabi Syuaib mengajarkan ketauhidan kepada kaumnya, yang kaumnya itu tidak mau dan dusta kepadanya, datanglah gempa yang sangat dahsyat yang menimpa kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, ya. Akhirnya Allah ketika itu menghentikan semua bunyi-bunyian dan suara-suara yang bernyawa tiba-tiba berhenti, sepi
dan terlihat mati anak-anakku sekalian. Dan akhirnya mereka dikepung oleh naungan awan hitam. Ya, awan hitam bergurumuh, berkumpul, dan beberapa sudut mengeluarkan api, sehingga hancurlah kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib alaihis salam. Nah, anak-anakku sekalian, masih belajar bareng Uje, menyenangkan dan asyik. Nah, sekarang tugas kalian ikuti seperti Uje ini, ya. Kalian bercerita sebisanya, jangan sekali-sekali bilang tidak bisa, ya. Kemarin sudah bagus tuh, kemarin bagus dan hebat-hebat. Kalian bercerita tentang Nabi Yakub alaihissalam, ya. Pernah juga cerita tentang kisah Nabi Yusuf, bagus juga. Nah, sekarang kalian bercerita intinya saja. Pada hakikatnya intinya saja kalian cerita, tidak usah lama-lama. Paling tidak 5 menit atau 4 menit tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada usaha, ya. Baik, Uje tunggu tugas kalian bercerita singkat, ya, tentang Nabi Syuaib alaihis salam. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.